Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah kembali pertemukan kita di majelis ini, di masjid yang kita muliakan ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua sehat walafiat. Allah memudahkan semua urusan hidup kita, dan yang paling penting adalah sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, insyaallah Allah kumpulkan kita juga nanti di surganya, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya, dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membedah dan mengkaji surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke-11, yang Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ini 1 sampai 11 menjelaskan kepada kita tentang hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencantumkan atau menyebut 6 sifat orang-orang yang beriman. Ya. Dalam surah ini 1 sampai 11 Al-Mu'minun, kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang 6 sifat orang yang beriman. Jadi 6 sifat ini yang harus melekat pada diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yang harus ada pada diri kita sebagai seorang mukmin dan mukminah. Yang ke-6 ini meliputi hablun minallah dan hablun minan nas, yang meliputi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, dan sekaligus hubungan kita dengan manusia sebagai makhluk sosial. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan redaksi qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Itu artinya Allah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa yang beruntung itu orang-orang yang beriman. Maka siapapun manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya yang berkuasa di alam raya,
dan Tuhan satu-satunya yang berhak disembah di alam raya ini, dan meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Siapapun yang beriman, maka bergembira itu berhak ia senang. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Bahkan redaksi awalnya menggunakan redaksi qad. Ya, qad itu artinya waalaikumsalam. Mangga. Mangga silakan. Mangga bergeser. Waalaikumsalam. Mangga. Ya kan. Dia ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Beda jalur nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Baik, kita lanjutkan. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Redaksi awalnya Allah sengaja menggunakan redaksi qad. Qad itu artinya sungguh, yang menunjukkan at-tahqiq wa at-ta'kid. Jadi qad itu yang artinya sungguh menunjukkan penguatan, menunjukkan penegasan bahwa orang-orang yang beriman itu betul-betul beruntung. Qad aflahal mu'minun. Pertanyaannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengapa sih orang yang beriman itu beruntung? Dan kita alhamdulillah beriman semua. Kenapa Allah katakan beruntung? Yang nggak beriman berarti tidak beruntung. Yang beruntung itu orang yang beriman di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kenapa orang yang beriman Allah ikrarkan sebagai orang-orang yang beruntung? Qad aflahal mu'minun. Keberuntungan itu di dunia dan pasti di akhirat. Mengapa? Sebab iman itu memiliki dua tabiat. Ya, secara umum iman itu memiliki dua tabiat. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 122. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awaman kana maitan." Dan siapa orang yang mati, awaman kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Maka apakah orang yang mati, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia, mati kemudian Allah hidupkan. Fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Setelah hidup, wa ja'alna lahu nuran, kami berikan dia cahaya. Yamshi bihi finnas, supaya dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Sekali lagi, kata Allah, awaman kana maitan, apakah sama orang yang mati? Orang mati. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia. Mati kemudian Allah hidupkan. Satu. Yang kedua, faj'alna lahu nuran, kami berikan cahaya kepadanya supaya dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah yang begini nih sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan, yamshi bihi finnas kama mathaluhu fi dhulumat? Apakah sama seperti orang yang hidup dalam kegelapan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi mati kemudian hidup kan dia. Setelah hidup Allah kasih cahaya supaya apa? Supaya bisa jalan di tengah-tengah manusia. Berarti dalam ayat ini iman itu punya dua tabiat. Yang pertama adalah menghidupkan kematian jiwa, dan yang kedua adalah menunjukkan jalan, nuran. Ya, dua apa tadi? Menghidupkan dan menunjukkan jalan. Jadi orang yang beriman hidupnya akan hidup, jiwanya akan hidup. Dia tahu mau apa hidup di dunia ini. Dia sadar betul tujuan hidupnya itu apa. Dia sadar betul nanti dia mati akan ada akhirat.
Dia sadar betul fungsi hidup dia di dunia ini apa. Sadar dia. Nah, karena itu dia hidup dengan hidup yang sesungguhnya. Wa ja'alna lahu nuran. Bahkan Allah berikan cahaya kepadanya supaya dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Berarti yang kedua adalah menunjukkan jalan. Berarti Bapak Ibu yang Allah muliakan, semakin orang itu beriman, semakin hidup-hidupnya dan semakin terang jalannya. Semakin orang itu beriman, berislam, mempelajari imannya, semakin hidup dan semakin jelas jalannya. Semakin terang jalan itu berarti ini. Dia tahu betul mana yang harus dia lakukan, mana yang harus dia tinggalkan. Dia tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok dan menyesatkan. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia ngerti mana yang harus dia tinggalkan dan wajib dia lakukan. Dan begitu seterusnya, itulah yang disebut dengan kami berikan cahaya. Sama dengan menerangi jalan. Nyambung ya? Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan beruntunglah orang yang beriman itu? Kenapa? Dua alasan umumnya. Satu, karena iman menghidupkan kematian jiwa. Yang kedua adalah karena iman menunjukkan jalan. Al-An'am 122. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kepada surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Setelah Allah nyatakan bahwa orang beriman itu beruntung, kemudian Allah jelaskan kepada kita ada 6 sifat. Ya, ada 6 sifat yang harus melekat kepada orang yang beriman, yang 6 sifat ini mendatangkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. 6 sifat itu apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa tuh? Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sifat pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah ini, dalam ayat ini adalah yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk itu apa sih? Apa itu Pak khusyuk? Khusyuk itu artinya hudurul qalbi baina yadillahi mustahdiran liqurbihi. Gampangnya, khusyuk itu adalah hadirnya hati saat salat. Itu gampangnya. Saya ulangi, khusyuk itu adalah hadirnya hati saat salat. Kalau saat sholat hati kita tidak hadir, atau kita tidak mau berusaha menghadirkan hati kita, pada saat itu kita tidak khusyuk. Ya, jadi khusyuk menghadirkan hati pada saat sholat. Nah, kalau hatinya hadir, dan itu yang disebut dengan khusyuk, maka kekhusyuan hatinya itu tuh, kehadiran hatinya itu akan mempengaruhi lisan, akan mempengaruhi pikiran, dan akan mempengaruhi perbuatan sholatnya. Saya ulangi. Khusyuk tadi apa? Hadirnya hati saat sholat. Sudah? Hadirnya hati saat sholat. Indikasi hadirnya hati, maka hati itu akan mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi lisannya, dan mempengaruhi gerakannya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Rasul bersabda ya, ada seorang laki-laki dalam sholatnya seperti sholat biasa, Pak, Allahu Akbar. Kemudian saat sholat dia main-mainkan janggutnya. Kan janggutnya panjang siapa? Oh, Pak Iman. Kalau janggut saya pendek, susah dimainin. Nah, jadi janggutnya panjang, dimain-mainkan. Kalau cuma sekedar nyentuh sekali aman, 2 kali karena gatel aman. Tapi dimain-mainin kita nih, entah apa yang dipikirkan, dimainin lagi sholat tuh, gini. Kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Jika hatinya khusyuk, maka perbuatannya juga akan khusyuk. Nah, maksudnya gini, kalau hatinya khusyuk, kata Rasul, maka perbuatannya juga khusyuk. Orang khusyuk kan tadi menghadirkan hati. Kata Rasul, apabila hatinya khusyuk, maka perbuatannya juga khusyuk. Berarti kalau orang yang sholatnya khusyuk, kan menghadirkan hati. Tandanya adalah pada perilaku, pada perbuatan pada saat sholat. Apakah juga khusyuk atau tidak? Jadi kalau kita mau lihat diri kita khusyuk apa enggak, tenang apa tidak, banyak gerakan apa tidak, main-mainkan sesuatu apa tidak gitu. Nah itu terlihat pada gerakan sholat kita. Kalau ada orang sholat dikit-dikit garuk kepala, habis garuk kepala turun lagi ke bawah, garuk belakang. Habis garuk belakang kakinya juga digaruk-garuk gitu. Nah itu tanda dari hadis ini, tanda bahwa hatinya tidak hadir. Oke, jadi cara memahami khusyuk dengan sederhana adalah menghadirkan hati saat sholat. Hadirnya hati itu indikasinya adalah mempengaruhi pikiran, mempengaruhi lisan, dan mempengaruhi perbuatan dalam sholat. Lihat saja, kalau tenang sholatnya itu indikasi khusyuk. Nah, hadis yang lain mengatakan dulu awal-awal diwajibkannya sholat, dalam satu hadis disebut Rasulullah itu kalau sholat matanya melihat ke atas, Pak. Lihat gini. Kemudian turunlah ayat ini dan ayat-ayat yang semacamnya. Ya, disuruh khusyuk. Nah, ketika disuruh khusyuk kan mata Nabi ke atas tuh, begini. Kemudian Rasulullah sah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menundukkan pandangannya, menundukkan kepalanya, dan sholatnya melihat ke tempat sujud. Jadi kalau hatinya khusyuk, maka terlihat dalam gerakan sholatnya. Kalau gerakan sholatnya asal-asalan, itu indikasi tidak hadir hatinya. Kalau gerakannya asal-asalan, tadi ya, gerakannya banyak gerakan-gerakan di luar sholat, berarti tidak hadir hatinya. Nyambung ya? Jadi yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang beriman yang sesungguhnya, Allah kabarkan untuk kita. Apa cirinya? Dia khusyuk dalam sholat. Pertanyaannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya pengen khusyuk dalam sholat, bagaimana caranya? Bagaimana cara supaya khusyuk sholat? Tadi khusyuk kan sudah kita ini ya, kebayang ya, khusyuk dalam sholat itu apa sih? Oh, menghadirkan hati dalam sholat. Ciri, tanda, indikator hati kita hadir adalah gerakan kita tidak asal-asalan. Gerakan kita tidak melakukan sesuatu di luar sholat. Kita tenang dalam gerakan kita, tidak cepat-cepat dalam gerakan sholat gitu ya. Sekarang bagaimana cara menghadirkan khusyuk dalam sholat kita? Disebut oleh para ulama kita, misalnya satu, di antara cara menghadirkan hati itu, yang pertama, dari awal ikhlaskan sholat kita itu hanya untuk Allah, bukan untuk orang lain. Itu yang pertama. Sadari bahwa sholat kita tadi subuh tuh, sholat kita tuh melawan ngantuk, melawan malas, melawan selimut, melawan dingin, melawan semuanya dilawan hanya karena Allah saja, bukan yang lain. Nggak ada urusan sama penilaian pasangan, nggak ada urusan sama penilaian Pak RT, Pak RW, ya, nggak ada urusan sama penilaian tetangga. Urusan saya adalah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala semata, tidak ada yang lain. Jadi yang pertama, pastikan sholat kita hanya untuk Allah saja. Itu cara pertama menghadirkan hati dalam sholat. Yang kedua, cara yang kedua Bapak Ibu yang Allah muliakan, cara yang kedua adalah
anggap sholat kita itu adalah sholat terakhir. Nah, supaya khusyuk, anggap sholat kita yang barusan kita lakukan atau yang akan kita laksanakan itu adalah sholat terakhir. Makanya Bapak Ibu Allah melihat Rasulullah kalau jadi imam, di antara yang Rasulullah baca sebelum sholat atau yang Rasulullah sampaikan sebelum sholat kan sawu sufufakum gitu. Selain itu banyak diamalkan oleh imam, sawu sufufakum, rapatkan barisan, betul. Tapi yang juga disampaikan oleh Rasul sebelum sholat adalah sallu sholatan wadi', sholatlah kalian seakan-akan ini sholat terakhir. Cuma jarang disampaikan oleh para imam. Padahal itu juga kebiasaan Rasul. Berarti bukan salah ya, yang biasa imam sawu sufufakum itu juga Rasulullah sampaikan. Tapi selain itu Rasulullah juga menyampaikan sholatlah kalian seakan-akan ini sholat terakhir. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita sholat, ini sholat terakhir kita, sebelum kita sholat, ini sholat terakhir. Insya Allah sholat itu menjadi sholat yang sangat berkualitas. Kenapa? Habis ini saya mati, habis ini saya wafat. Ya, maka sholat itu menjadi sholat yang paling spesial, itu menjadi sholat yang paling berkualitas. Kenapa? Setelah ini saya wafat. Tapi kalau pikirannya habis ini mau ke mall, wah, sholatnya pasti ya begitu deh. Bisa jadi burung, bukan berarti ke mall nggak boleh. Pasti sholat kita ya nggak seperti rasanya ini sholat terakhir gitu loh. Nah, bayangannya juga beda tuh, gerakannya juga beda tuh, rasanya juga beda tuh, bayangannya juga beda tuh. Ya, sallu sholatan wadi', sholatlah seakan-akan ini sholat terakhir. Itu cara yang kedua. Kita percepat. Cara yang ketiga adalah al-ib'ad 'anis syawaghil ad-dunyawiyah. Apa itu? Sebisa mungkin menghilangkan atau menjauhi was-was dalam sholat. Was-was apa saja Bapak Ibu? Was-was itu bahasa Indonesia kan? Apa ya? Was-was ya? Ya kan? Ya, menghilangkan sebisa mungkin was-was dalam sholat. Makanya Bapak Ibu, kata Rasul, la sholata ala hadratit ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan sudah tersedia. Itu dalam rangka menghilangkan was-was dan menghadirkan kekhusyuan. Makanan sudah tersedia, azan masuk, makanan sudah tersedia, perut lapar. Udah gitu, apa itu makanannya enak pula. Mana yang kita dahulukan? Mana dulu tuh? Makan dulu apa sholat dulu? Apa makan sambil sholat? Makan dulu Pak ya. Makan dulu. La salat ala hadratit ta'am. Tidak boleh tidak ada sholat pada saat makanan sudah dihidangkan. Kenapa? Para ulama kita menjelaskan supaya menghilangkan was-was, supaya tidak menghadirkan bayangan-bayangan duniawi tertentu pada sholat. Jadi mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Pasti nggak khusyuk tuh kalau sholat ingat makan. Wala yadfa al-akhbathain. Kata Rasul, tidak ada sholat juga bagi orang yang menahan dua apa tuh? Kebelet kalau bahasa kita ya. Kebelet buang air kecil atau buang air besar. Kalau mau sholat biasanya pagi-pagi tuh. Perut nggak enak. Pagi-pagi perut nggak enak. Ya. Kebelet. Waktu sholat sudah tiba. Kata Rasul juga tidak ada sholat pada saat kebelet. Gampangnya gitu. Berarti apa? Selesaikan dulu hajat kita. Baru sholat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kekhusyuan. Termasuk di dalamnya Rasulullah memerintahkan kita, kalau kita datang ke masjid, kemudian masjid sedang sholat, sedang berlangsung sholat, tidak boleh berlari kan? Tidak boleh buru-buru kan? Tetap sakinah. Jalan dengan sakinah, jalan dengan tenang, walaupun sudah mulai itu.
Itu dalam rangka apa? Menghilangkan, coba kalau larinya jauh, nyampe masjid masih itu dalam rangka menjaga kekhusyuan. Jadi yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah menjauhi segala was-was. Was-was apa saja? Menahan kebelet tadi, atau menahan lapar, termasuk juga terburu-buru ke masjid. Itu bagian dari tidak menghadirkan kekhusyuan. Yang keempat yang bisa kita lakukan untuk khusyuk salat adalah faham, memahami bacaan salat. Ya, Bapak Ibu. Jadi semakin kita faham apa yang kita baca dalam salat kita, semakin membantu kita khusyuk. Allahu Akbar. Kita sadar betul itu, enggak cuma Allahu Akbar. Beda dengan Allahu Akbar. Maksudnya apa yang kita ucapkan kita rasakan betul. Allah Maha Besar. Yang lain kecil, dunia ini kecil, harta-harta kecil, semua kecil, hanya Allah yang besar. Allahumma ba'id baini misalnya, wa baina khotoya, ya Allah jauhkan aku di antara dosa-dosaku, dan begitu seterusnya. Itu sadar tuh yang dibaca. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, dan begitu seterusnya. Jadi memahami apa yang kita baca itu membantu kekhusyuan. Udah 4 tuh ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah meniatkan apa tadi? Apa? Ya, pastikan ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, seakan-akan bagus sholat yang terakhir. Yang jawab ibu-ibu nih, karena ibu-ibu nyatet. Kalau bapak-bapak langsung diserap dalam ingatan. Ya. Ingat nggak ya kalau serap? Yang ketiga adalah tadi menjauhi segala was-was, dan yang keempat memahami bacaan sholat. Yang kelima yang terakhir, yang membantu kekhusyuan kita juga adalah sadar atau yakin gerakan sholat kita sesuai Nabi. Sadar gerakan sholat kita sesuai Nabi. Kita pernah bahas fikih sholat kan? Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah aman gitu cara sholatnya. Ngikut Nabi. Ya, Nabi kalau bersedekap walaupun itu sunnah, tangan di atas, tangan kanan di atas apa tangan kiri? Begini apa begini? Tangan kanan dong, di atas. Cara Rasulullah mengangkat tangan, Bapak Ibu masih ingat kita pernah bahas? Tangannya ada di mana posisi? Masih ingat? Pernah kita bahas kan ya? Ya. Boleh begini, apa ini namanya? Telunjuk jari yang paling tinggi sejajar dengan telinga kurang lebih, dan jempol kita mendekat kepada telinga. Allahu Akbar. Dan apa ini namanya? Telapak tangan menghadap ke depan. Allah, kurang lebih begini. Boleh juga begini, ada hadisnya di dada. Dan ini semuanya sunnah. Oke. Kemudian kita pernah bahas, kalau sujud tangan dulu apa kaki dulu? Apa tergantung usia? Pernah kita bahas kan? Ya. Kalau sujud Pak Fatah, kaki dulu apa tangan dulu? Allah, tangan. Kalau Pak Fatah tangan. Kalau Bapak tadi kaki. Nah, yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kita pernah bahas kan? Yang salah itu kepala dulu. Ya, kalau tangan dulu berarti mazhab ahlul hadis. Kalau kaki dulu mazhab kebanyakan ahlul fikih, fuqaha. Dua-duanya betul, dua-duanya ada sandarannya, jangan saling menyalahkan. Ya, kita pernah bahas juga tuh telunjuk. Yang benar gerakannya ke bawah apa ke kanan? Pernah kita bahas kan? Apa gerakan cuma sekali asyhadu alla atau asyhadu alla ilaha illallah cuma sekali? Pernah kita bahas juga tuh. Semuanya benar. Yang salah kalau jempol. Ya.
Semua benar tuh maksudnya mazhab apapun itu ada landasannya, gitu ya. Nah, jadi semakin kita sadar Allahu Akbar, ini tuh yang diajarkan Rasul gitu. Allahu Akbar, sujudnya ini loh yang diajarkan Rasul. Semakin kita sadar, semakin kita yakin, itu membantu kekhusyuan kita. Oke, baik. Itu 5 cara khusyuk yang disampaikan oleh para ulama kita. Dan 5 cara ini tidak sedang membatasi, tapi menjelaskan gambaran umumnya. Nah, bisa jadi nanti ada tips yang lain, gitu ya. Tapi 5 ini cukup untuk menghadirkan kekhusyuan dalam salat kita. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjut. Sifat yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang beriman itu adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sifat yang orang mukmin yang kedua adalah orang-orang yang 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri dari lagwu. Lagwun itu apa? Sesuatu yang melalaikan. Menjauhkan diri dari sesuatu yang melalaikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, menjauhkan diri dari sesuatu yang melalaikan. Lahun, melalaikan itu apa sih? Apa kira-kira yang melalaikan itu? Yang disebut melalaikan itu apa? Lahun. Yang disebut melalaikan itu adalah segala sesuatu yang tidak mendatangkan maslahat dunia dan akhirat. Itu laghun. Segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat atau maslahat dunia dan akhirat, itulah laghun. Semua yang tidak mendatangkan manfaat duniawi apalagi ukhrawi itu masuk dengan laghun. Nah, sifat yang kedua yang Allah inginkan bagi orang yang beriman adalah menjauhkan diri dari laghun, menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, definisi sesuatu yang tidak bermanfaat itu kan masih umum kan? Itulah yang disebut oleh Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa itu? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seseorang, kata Rasul, kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Oke? Nah, pertanyaannya, sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak mendatangkan maslahat dunia dan akhirat, apa saja? Apa saja kira-kira Bapak Ibu? Dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, semua maksiat pasti laghun. Oke? Jadi menjauhkan diri dari yang laghun. Yang laghun itu apa? Satu adalah maksiat. Semua maksiat itu pasti laghun. Semua maksiat itu pasti melalaikan. Apapun itu maksiatnya, satu ya. Yang kedua, syubhat. Semua yang syubhat bagi dirinya, ingat bagi dirinya, itu termasuk laghun. Sesuatu yang melalaikan. Syubhat itu diantaranya adalah karena dia tidak tahu hukum tertentu, karena dia tidak tahu maka baginya sesuatu itu syubhat. Kalau sesuatu itu syubhat, maka masuk kepada sesuatu yang melalaikan. Kalau masuk dalam sesuatu yang melalaikan, lebih baik ditinggalkan. Jadi yang pertama tadi apa? Maksiat, semua maksiat termasuk laghun. Yang kedua, syubhat, semua syubhat termasuk laghun. Nah, yang ketiga adalah mubahun, sesuatu yang mubah tapi lahin, melalaikan. Yang mubah tapi melalaikan. Coba Pak, mubah tapi melalaikan. Apa kira-kira? Dia hukum asalnya mubah tapi melalaikan. Misalnya apa? Kasratul kalam, banyak ngomong.
Kalam, berbicara sama teman, berbicara sama tetangga, berbicara sama orang lain, itu kan hukum asalnya mubah dong. Manusiawi dong kita ngobrol. Tapi kalau kasrotul kalam, ngobrolnya kebanyakan. Temu tetangga ngobrol 1 jam, sampingnya lagi 1 jam lagi. ngobrol, banyak berbicara. Hukum asalnya ngobrol itu halal, mubah. Tapi karena kasroh di luar kebutuhan, maksudnya lebih banyak, sangat banyak, maka ini bisa jadi mubah tapi melalaikan. Makanya para ulama kita mengatakan, idza kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Yang banyak berbicara biasanya banyak salahnya. Wa idza kasura khata'uhu, kalau banyak bicara, kalau banyak salah, kan tadi siapa yang banyak bicara banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya banyak dosanya. Tuh. Nah, jadi berbicaralah sesuai dengan kebutuhan. Apalagi selain kasratul kalam, kasratul akal, banyak makan. Waduh, depan kita. Kalau ini kan mubah yang tidak melalaikan nih, karena yang nggak banyak kan. Banyak makan, itu termasuk mubah yang melalaikan. Makanya kata Imam Syafi'i, penuntut ilmu itu nggak boleh kasratul akal, nggak boleh banyak makan. Makan ya boleh, harus, tapi banyaknya itu loh, kasratul akal, banyak makan. Kenapa? Biasanya kalau banyak makan ngantuk, malas. Bagi penuntut ilmu, apalagi para penghafal Quran, di belakang banyak penghafal Quran tuh. Para penghafal Quran, makannya jangan terlalu banyak. Kenapa? Ya itu tuh, dia harus menghafal, dia harus serius. Kalau makannya terlalu banyak, ngantuk, malas, dan begitu seterusnya. Kasratul akal. Ya, banyak makan, banyak berbicara, wa kasratun naum. Banyak tidur. Naum itu boleh hukumnya, bahkan bisa jadi kita dapat pahala tuh. Kalau tidurnya dengan cara yang baik, dengan niat yang benar, dapat pahala. Hukum asalnya adalah boleh. Yang nggak boleh adalah kasrah, banyak tidur. Sebelum subuh tidur, bangun sholat subuh, habis sholat subuh tidur. Nanti jam 10 tidur. Siang dikit tidur. Nah, ini termasuk sesuatu yang mubah tapi melalaikan. Apalagi Pak, banyak ngopi. Ngopi boleh, silahkan, tapi jangan terlalu banyak. Biasanya bapak ngopi berapa kali sehari? 3. Masa sih 3? Pagi, siang, sore, malam. 4 berarti. Masya Allah. Oke lah. Ngopinya pakai gula pula ya. Pak, nongkrong sama teman, misalnya di kafe, boleh nggak? Boleh dong, hukum asalnya mubah dong. Ya, yuk kita ngobrol, kan malam minggu nih, ngobrol aja kita. Oke, ngobrol di kafe, boleh nggak hukum asalnya? Boleh. Tapi kalau setiap hari nongkrong di kafe, boleh nggak? Boleh, tapi cenderung melalaikan. Kecuali kerjanya di kafe. Kalau kerja di kafe ya aman, dan kerjaannya di situ. Nah, poinnya ada hal-hal yang mubah tapi berpotensi melalaikan. Yang begini termasuk lawun. Ya, Bapak Ibu, dikit lagi, nonton bola, boleh nggak? Boleh. Apalagi timnas yang main. Boleh dong? Boleh dong. Boleh. Tapi kalau nonton bolanya menyebabkan kita apa itu?
Itu disebutkan nggak sholat, lalai. Nah, silahkan sholat, silahkan nonton, saya juga suka nonton bola, tapi jangan sampai tadi itu melalaikan. Olahraga boleh dapat pahala bahkan. Nah, jadi poinnya adalah ada hal-hal yang mubah sekali lagi, tapi melalaikan kita itu termasuk laghun. Jadi tiga ya, semua kemaksiatan laghun, semua syubhat laghun, semua mubah yang menyebabkan kita lalai itu juga laghun. Baik. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari lahu, sesuatu yang lalai. Satu lagi boleh? Masih ada ya? Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sifat yang ketiga adalah orang-orang lizzakati fa'ilun. Zakat. Apa itu zakat, Pak? Zakat itu ada dua tafsiran lizzakati fa'ilun. Zakat pertama adalah zakatul mal, zakat mal. Yang kedua adalah zakatun nafs. Zakat itu apa sih? Zakat itu artinya mensucikan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang melakukan zakat. Zakat itu dua, zakatul mal dan zakatun nafs. Zakatul mal berarti membayar zakat atas harta. Kalau zakatun nafs adalah mensucikan jiwa. Kalau zakatun mal tadi mensucikan harta. Caranya bagaimana? Bayar zakat. Kalau zakatun nafs mensucikan jiwa. Caranya bagaimana? Buang yang buruk, hadirkan yang baik. Kita jelaskan satu-satu. Zakatul mal. Kalau zakatul mal tadi apa? Mensucikan harta. Zakat mal itu adalah harta tertentu yang sudah mencapai jumlah tertentu, dikeluarkan dalam ukuran tertentu kepada orang-orang tertentu di waktu tertentu. Waduh. Saya ulangi. Zakat mal itu adalah harta tertentu, berarti emas, apalagi uang cash, apalagi apa itu nama yang ditumbuhkan, tanaman, binatang ternak dan begitu seterusnya. Masya Allah, atur nuhun. Lupa nih Ustaz. Harta tertentu tuh ya. Kemudian apa tadi? Yang sudah mencapai jumlah tertentu disebut dengan nisab. Sudah mencapai jumlah tertentu. Kalau emas berarti berapa? Ibu-ibu yang biasanya nyimpan emas nih, 85 gram. Ya, kalau sudah mencapai jumlah tertentu, dikeluarkan dalam ukuran tertentu. Dikeluarkan dalam ukuran tertentu. Berapa ukurannya? Secara umum kalau emas atau uang 2,5% kepada orang-orang tertentu yang disebut dengan 8 asnaf. Ya kan? Nggak boleh di luar 8 asnaf itu, 8 golongan itu. Nah, yang kelima, poin yang kelima adalah di waktu tertentu. Waktu tertentu itu maksudnya haul. Kalau sudah mencapai 1 tahun. Inilah zakat mal. Orang yang perhatian pada zakat mal, mensucikan hartanya, insya Allah hartanya bukan hanya bertambah. Insya Allah bukan hanya hartanya akan tetap, bahkan bertambah banyak. Tapi insya Allah zakat inilah yang juga akan menyelamatkannya di akhirat nanti. Ya. Ada banyak ayat tuh bahwa zakat termasuk sedekah itu akan mendatangi seseorang di akhirat nanti, akan menjadi naungan pada dirinya pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu zakat mal. Yang kedua, zakat nafs. Zakat nafs itu apa? Kalau zakat mal mensucikan harta dengan cara tadi itu ya, mengeluarkannya di ukuran tertentu, sudah mencapai
jumlah tertentu kepada orang-orang tertentu di waktu tertentu sudah haul. Kalau zakat nafs itu mensucikan diri, ini kita nih cara mensucikannya adalah dua: membuang tahalli, membuang yang kotor, yang kedua mengisi yang bersih. Air ini nih, anggap ini jiwa kita, supaya air, misalnya air ini kotor, supaya air kotor, supaya botol ini airnya bersih, bagaimana caranya? Pertama kali kita buang dong air kotornya, ya. Setelah kita buang airnya nggak boleh kosong, kita isi dengan air yang bersih. Membuang itu namanya tahalli, membuang yang kotor itu tahalli, bukan tahalli, takhalli. Membuang itu takhalli, mengisinya adalah tahalli. Membuang yang kotor, mengisi yang bersih. Atau yang kotor di dalam botol ini kita kucurkan air yang bersih, terus-terusan kita kucurkan. Semakin lama dia akan keluar, dan akhirnya botol ini bersih. Nah, apa yang kotor yang harus kita buang? Satu, semua syirik harus kita buang. Yang masih percaya pada dukun, yang masih percaya pada jimat-jimat, yang masih percaya pada kesialan dikaitkan dengan angka 13 ya 13 ya, ya kan, angka ya tatayur, termasuk tahayul dan begitu seterusnya. Dibuang tuh. Yang pertama, buang syirikan. Yang kedua, dibuang akhlak tercela. Kalau syirik dibuang, diganti dengan tauhid. Kalau akhlak tercela diganti dengan akhlak mulia. Masih suka ghibah, buang pelan-pelan tuh ghibahnya. Masih suka namimah, ngadu domba orang, dibuang pelan-pelan. Masih suka manggil temennya dengan panggilan yang buruk, dibuang pelan-pelan. Yang gendut dipanggil dut, yang kurus dipanggil kecungkring, yang pesek, yang itu kan akhlak tercela tuh, itu pelan-pelan dibuang, diisi dengan yang baik. Oke, yang ketiga adalah semua maksiat dibuang diganti dengan taat. Jadi saya ulangi, satu, syirik dibuang diganti dengan tauhid. Dua, akhlak tercela diganti dengan akhlak mulia. Yang ketiga, maksiat diganti dengan taat. Itu yang disebut dengan takhalli dan tahalli. Membuang yang kotor, mengisi yang bersih. Ya, itu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Saya kira 3 dulu deh ya. Nah, dari sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari sini yang dapat kita ambil pelajaran adalah satu, berbahagialah kalau kita masih menyimpan iman dalam hati kita. Karena Allah katakan qad aflahal mu'minun. Berbahagialah Pak, kita masih menyimpan iman. Kenapa? Iman menjadi cahaya tadi, iman juga menghidupkan jiwa kita, menghidupkan dan menerangi jalan. Yang kedua, kalau kita lihat 3 tadi itu, nanti 3-nya kita lanjutkan di kesempatan yang lain. 3 tadi berarti apa? Sholat khusyuk. Terus yang kedua, menjauhkan diri dari sesuatu yang laghun, melalaikan. Yang ketiga tadi apa? Membayar zakat atau mensucikan jiwa. 3 ini sebagiannya adalah hablum minallah, sholat dan tazkiyatun nafs. Sebagiannya adalah hablum minan nas, bayar zakat. Nah, artinya Bapak Ibu, Islam kita, terakhir 1 menit, Islam kita itu menghendaki kita soleh secara personal, soleh juga secara sosial. Jangan sampai kita sholat tapi kita masih menghibah orang. Jangan sampai kita puasa Ramadan tapi masih manggil orang dengan panggilan yang buruk. Jangan sampai kita sholat tapi buang sampah sembarangan. Jangan sampai kita tilawah tapi masih mengadu domba orang, dan begitu seterusnya. Hablum minallah kita harus baik, hablum minanas kita juga harus baik. Oke? 3 lanjutannya insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Yang mau bertanya boleh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Dua pertanyaan ya. Yang pertama terkait soal tadi kan soal itu kan untuk khusyuk itu ya. Nah khusyuk sendiri itu apakah wajib atau sunnah? Maksudnya kalau misalnya sholat kita nggak khusyuk ya, kita nggak tahu nggak khusyuk apalagi misalnya kalau misalnya sholat semua pikiran semuanya masuk apa ya ini, nah apakah kita harus mengulang atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait tadi zakat. Zakat itu tadi kan membersihkan diri. Sebenarnya ada nggak hal lain misalnya dari zakat itu sendiri, misalnya zakat itu supaya ekonomi itu berputar. Jadi misalnya yang kaya itu yang misalnya dia tidak memikirkan membersihkan diri, tapi sebenarnya berpikir kalau saya zakat terus, maksudnya kalau saya terlalu banyak itu rugi. Lebih baik sebagai zakat supaya ekonomi berputar, maksudnya Bagus. Sami-sami. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sambil cobain sambil nggak masalah ya. Ya, ini bukan termasuk kafaratul akal nggak masuk. Insya Allah aman. Ya. Yang pertama khusyuk Bapak Ibu. Khusyuk itu disepakati oleh para ulama bukan rukun, bukan syarat. Ya, khusyuk dalam sholat bukan syarat, bukan rukun. Berarti orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya tetap sah. Sudah? Dan tidak gugur kewajiban sholatnya. Dia sudah melaksanakan sholat, walaupun tidak khusyuk. Dan Bapak Ibu bayangkan, kalau khusyuk itu sebagai syarat atau rukun, waduh, batal semua sholat kita. Sholat rakaat pertama mungkin masih bagus tuh. Rakaat kedua sudah macam-macam kan. Ya kan? Kita merasakan tuh manusiawi ya. Datanglah macam-macam gitu. Nah, jadi dia bukan rukun, bukan syarat, tapi mempengaruhi pahala sholat kita. Disebut dalam satu hadis, seseorang itu dapat pahala puasanya, dapat pahala sholatnya bisa jadi separuhnya. Bisa jadi seperempatnya, bisa jadi semakin kecil. Kenapa? Tergantung kekhusyuan sholatnya. Jadi sekali lagi, khusyuk itu bukan rukun, bukan syarat, tapi dia mempengaruhi pahala. Bahkan disebut oleh para ulama kita, khusyuk itu ruhnya sholat. Ya, khusyuk itu ruhnya sholat. Kalau orang nggak sholat, kalau orang nggak khusyuk dalam sholatnya, seakan-akan sholatnya cuma gerakan-gerakan saja. Kenapa? Ruhnya hilang. Nah karena itu Bapak Ibu, kita bismillah belajar untuk khusyuk dalam sholat dengan cara 5 tadi itu. Kita usahakan untuk ikhlas, kita usahakan buang was-was tadi itu, was-was sakit perut dan sebagainya. Kita usahakan paham apa yang kita baca, termasuk kita ngikut gerakan Nabi, itu menyebabkan kita khusyuk. Oke, jelas ya? Yang kedua, lupa tuh. Zakat. Jadi misalnya ada. Oh iya, ingat. Apakah selain zakat itu membuat harta seseorang terus bertambah, apakah juga ada hikmah lain? Betul, hikmah lainnya tadi sudah disebut dalam pertanyaan itu. Dauruz zakat, peran zakat itu diantaranya adalah betul memperbaiki ekonomi umat. Jadi semakin banyak orang yang berzakat, dikelola dengan baik, ya, maka umat semakin bertumbuh ekonominya. Bapak Ibu coba cek deh, zakat kita di Indonesia itu banyak loh, basnas itu. Dan itu kalau dikelola dengan baik, ya, disalurkan dengan baik, itu menutup celah-celah kemiskinan di Indonesia. Ya. Bahkan dalam fikih zakat, Bapak Ibu, boleh nih, misalnya ada tetangga kita tidak punya pekerjaan, kemudian
amil menyerahkan harta yang cukup banyak, diserahkan kepada satu orang itu tuh. Diserahkan kepada satu orang itu berjuta-juta misalnya, supaya dia bisa bangun tokonya. Itu lebih baik daripada kita sebar zakat kepada banyak orang, tapi sedikit-sedikit. Kenapa? Sebab kalau kita kasih kepada satu orang, tahun depan insya Allah orang itu tidak lagi miskin, tapi berubah menjadi muzaki, ya kan? Tapi kalau disebar kepada satu-satu orang yang jumlahnya sedikit, tahun ini dia miskin, maaf, tahun depan masuk lagi datanya, bahkan nambah dengan yang lain. Nanti tahun depannya lagi nambah lagi, dan begitu seterusnya. Nah, maka saya cenderung, walaupun ini tidak banyak dilakukannya, saya cenderung pada pendapat fikih tadi itu. Tidak mengapa memberikan kepada satu orang apa dua orang dengan jumlah yang besar, selama itu adalah uang zakat, tapi pemberdayaan ekonomi ini nyata. Daripada kita membaginya secara umum, tapi dengan uang yang sedikit-sedikit, yang itu tidak mengubah ekonomi seseorang. Maksud saya, di titik itu, zakat itu punya potensi memberdayakan, membangkitkan ekonomi umat. Ya, saya termasuk S1, S2 saya itu diambil dari zakat. Ya. Maksud saya dapat beasiswa, yang beasiswa itu diberikan oleh lembaga zakat. Artinya, ya bukan hanya tentang ekonomi itu, tapi juga membangun umat. Dari mana? Dari uang zakat. Ya, Allah. Jadi betul itu memberdayakan umat, membangkitkan ekonomi umat kalau dikelola dengan baik. Allah. Waalaikumsalam. Kalau untuk jamaah itu sendiri Ustaz, apakah khusyuk itu bisa mengikuti imamnya sendiri Ustaz? Contohnya kan kalau sendiri kalau ada khusyuk maka dia tidak khusyuk. Tapi kalau berjamaah si makmum itu nggak khusyuk sepenuhnya. Namun imam itu kalau sendiri khusyuk. Kalau sendiri itu khusyuk, nggak khusyuk kan personal sendiri. Oke. Kalau berjamaah itu gimana Ustaz? Apakah dia mengikuti khusyuan si imam secara keseluruhan atau sendiri masing-masing? Artinya berjamaah ini rakaat kedua, rakaat pertama dia khusyuk, rakaat kedua tidak. Sedangkan misalkan imam kita berkhusyuk khusyuk. Nah, apakah ini khusyuan kesimpulan itu ditetapkan oleh imam atau gimana Ustaz? Nah, yang kedua, saya mau tanya, ini lebih memastikan dia sih baiknya surat kedua itu kita baca atau hanya mendengarkan dari imam saja? Surat kedua setelah Al-Fatihah. Ya, setelah Al-Fatihah kita kan kalau Al-Fatihah ada info di imam. Apakah kita mendengarkan surat atau kita membaca Al-Fatihah saja? Tapi suratnya tidak usah menjadi imam sebelumnya gitu, karena kalau saya sendiri kadang lebih musuh mendengarkan dan juga membaca sendiri pengen tahu yang boleh gimana. Baik. Yang pertama, secara umum, sholat kita berjamaah itu lebih berkualitas dan lebih baik daripada sholat kita sendirian. Termasuk tentang kesalahan-kesalahan personal di waktu sholat berjamaah itu ditanggung oleh imam. Jadi Pak Ustadz Andi ini banyak menanggung kesalahan jamaah ini. Tapi menurut saya kalau kekhusyuan itu tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau kesalahan gerakan dan begitu seterusnya itu tanggung jawab imam. Tapi kekhusyuan masing-masing. Walaupun ingat ya, khusyuk itu bukan rukun, bukan syarat. Nah, secara umum kalau kita berjamaah, insya Allah jauh lebih afdal, jauh lebih baik dan meminimalisir kesalahan. Bahkan cenderung sholat kita berjamaah lebih khusyuk daripada sendirian. Cenderung begitu ya.
Apalagi kalau jadi makmum di belakangnya Ustadz Andi, bacaannya enak. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua. Oh iya. Baca setelah makmum, setelah imam baca Al-Fatihah. Apakah diam, apa baca surat Al-Fatihah gitu ya? Tergantung mazhabnya. Kalau mazhab Syafi'iyah berarti wajib baca Al-Fatihah. Kapan? Pada saat imam baca surat pendek. Kalau mazhab Hanabila bacanya di mana? Bacanya di antara amin sampai baca lagi si imam baca surat. Terlalu di waktu yang sangat mepet di situ tuh. Sudah? Tapi kalau mazhab yang lain termasuk mazhab Hanafiyah mengatakan tidak perlu baca apa-apa dari awal sampai akhir, cukup mendengarkan saja. Itu masalah madhab, masalah pendapat fikih yang kita pilih salah satunya dan menghargai pendapat orang lain. Jadi Bapak pilih yang mana? Biasanya Bapak gimana? Baca atau diam? Oh, jangan tergantung, pilih aja. Ya, pilih mana yang menurut Bapak lebih nyaman. Kalau Bapak nanya ke saya, bukan, saya lebih memilih diam. Iya. Jadi saya dari awal sampai akhir dengarkan imam. Tapi yang baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah atau pada saat imam baca ayat itu juga tidak salah. Itu ada dalilnya, itu ada madhabnya. Boleh. Oke, ini masalah fikih. Kita harus mulai terbiasa dengan perbedaan-perbedaan pendapat dan juga sudah mulai melatih untuk menghargai pendapat orang lain dan jangan dibikin berantem gara-gara hal-hal gini ya. Ini masalah remeh-temeh gitu. Maksud saya di tempat sana itu berantem masih berantem. Yang nggak baca Al-Fatihah atau baca Al-Fatihah dianggap nggak benar, sesat dan begitu. Di sana kunut atau nggak kunut subuh di sana masih dianggap masalah. Nah di kita karena kita sudah belajar jangan anggap itu masalah besar. Pilih salah satunya, hargai pendapat yang lain. Saya kira di sini pasti pendapatnya beda-beda kan? Mungkin kelihatannya Pak Fatah ini nggak baca nih. Kelihatannya, saya nggak tahu juga. Tapi bapak-bapak yang lain mungkin Pak Tesa baca mungkin gitu. Nah, silahkan, ini masalah ibadah yang ya kita saling menghargai, gitu ya. Tapi jangan kadang baca, kadang nggak baca. Pilih salah satunya aja. Oke, baik. Terima kasih. Cukup. Oh, satu lagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait dalam hadis saya pernah baca bahwa keberuntungan orang beriman itu pasti masuk surga. Walaupun mungkin walaupun kewajibannya bermasalah atau tidak sempurna. Apakah itu benar? Iya. Baik. Syarat mutlak masuk surga itu dapat rahmat Allah. Rasul pernah mengatakan, ya, tidaklah seseorang masuk surga kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian ditanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu? Kata Rasul, iya, aku juga karena rahmat Allah masuk surga. Jadi kita ini semua masuk surga syaratnya satu apa? Rahmat Allah. Sudah sampai sini? Tapi rahmat Allah itu tidak mungkin diberikan cuma-cuma. Punya syarat dan ketentuan berlaku si rahmat tuh. Sudah? Si rahmat. Maksud saya rahmat Allah. Ya, ketentuannya apa? Dua. Syarat dari rahmat Allah itu apa? Dua. Satu, iman. Dua, amal saleh. Iman dan amal saleh. Selama seseorang itu hidup beriman dan beramal saleh, kemudian dia wafat, insya Allah iman dan amal salehnya menyelamatkan. Meskipun dengan level yang berbeda-beda.
Karena iman seseorang levelnya berbeda-beda, amal soleh seseorang levelnya berbeda-beda. Tapi hukum asalnya yang menyebabkan rahmat Allah diberikan kepada seseorang adalah iman dan amal soleh. Jadi betul Bapak, selama orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan atau pernah syirik tapi kemudian bertaubat kepada Allah, insya Allah aman, masuk surga insya Allah. Makanya saya sering kali, kalau Bapak perhatikan, setiap kali memulai taklim begini, saya selalu mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga. Dalam rangka itu tuh kita menetapkan iman dan kita berusaha beramal saleh supaya kita nanti masuk surga. Jadi, nah apa yang kita bahas ini nanti di bagian bawahnya Pak, di bagian bawahnya disebut oleh Allah, mereka adalah orang yang bakal mendapatkan surga Firdaus. Oke? Mudah-mudahan menjawab. Baik. Cukup ya? Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, bernuhun. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.